jurusan masing-masing dan perkembangan ke depan terkait kota studinya. Yang memulai saya kasih ke narasumber yang di samping kiri. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak buat kakak. Mungkin saya langsung ya perkenalkan, nama saya Adolf Amnan. Asal saya dari Kabupaten Tambrau, Distrik Kebar Timur, dan sementara ini saya menjalani pendidikan di Kota Studi Jayapura. Kampus saya yaitu Stikes Jayapura, dan saya ambil jurusan keperawatan. Mungkin singkat perkenalkan diri saya seperti itu. Baik, terima kasih Ade Adolf Amnan atas perkenalkan diri. Saya akan memberikan langsung ke pemateri kedua, yaitu saudara. Persilakan. Baik, terima kasih kakak sudah memberikan kesempatan untuk saya. Maka itu saya langsung ya perkenalkan nama saya Lambertus Akmuri, asal dari Kabupaten Tambrau, biasa disingkat Tambrau, artinya tanpa ragu. Saya di sini kuliah di Stikes Universitas. Dulu dipanggil Stikes, tapi sekarang ini sudah diubah lagi, namanya Universitas Jayapura. Saya di sini ambil jurusan farmasi. Sekarang ini masih semester 3, besok lagi masuk ke semester 4. Mungkin singkat perkenalkan saya. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih narasumber berdua sudah memberikan diri, dan tentu penonton bahkan saya sebagai narasumber masih penasaran terkait apa itu jurusan keperawatan dan farmasi. Maka itu saya sebagai wawancara saya akan mempertanyakan narasumber berdua yang sesuai dengan jurusan. Semakin mendalamnya saya akan mempertanyakan. Yaitu saya kasih kesempatan ke Bapak Amnan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Minta maaf, saya lagi lupa. Saya lupa untuk perkenalkan dengan semester saya. Semester saya semester 3 dan beranjak untuk semester 4. Ya, mungkin saya langsung. Mungkin teman-teman bertanya-tanya apa itu profesi keperawatan. Profesi keperawatan ada apa saja, dan saya menjelaskan sedikit. Profesi keperawatan ada 7 peran untuk profesi keperawatan. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seorang pada situasi sosial tertentu. Yang pertama, pemberian asuhan keperawatan. Itu terdiri dari kita punya tugas untuk asuhan keperawatannya itu kita menggaji pasien dari awal masuk ke
rumah sakit kita menggaji dengan dari riwayat kesakitannya dari yang awal sampai akhir, dan sebelumnya juga kita bertanya dengan penyakit sebelumnya. Ya, itu kita menggaji untuk jadi bahan acuan kita untuk menangani klien tersebut. Dan yang kedua, membuat keputusannya untuk menangani klien tersebut itu. Namun kita membuat keputusannya berdasarkan kesepakatan. ya, berdasarkan kesepakatan kita perawat itu kerjasama. Namanya perawat itu umum, tetapi kita ada bagian-bagian tupoksi itu untuk keperawatan dan juga farmasi, bidang, dan dokter. Itu kita punya bagian-bagian sudah dibagikan, namun kita harus kerjasama. Bahkan kita dari perawat menggaji pasien dari awal sampai akhir dengan riwayat mereka, identitas mereka, dan kita satukan untuk menjadikan resep. Dan kita memberikan ke dokter untuk dokter yang memberikan resep tertentu untuk kita mengajukan ke mereka yang bekerja di farmasi untuk obat-obatan. Dan yang ketiga, perilaku advokasi klien. Dan yang keempat, perlindungan dan ketiga itu perlindungan dan advokasi klien. Itu sama kayak kita melindungi pasien, bukan untuk kita menyakitkan. Kita tujuannya untuk melindungi. Melindunginya berbagai, kita merawat dari awal sampai klien bisa keluar dari rumah sakit. Itu tugas fungsi dari perawat. Iya. Oke. Oke. Paman tahan. Kita akan lanjut ke paman yang jurusannya farmasi. Ya, persilakan. Oke, saya langsung saja menjelaskan sedikit mengenai bidang yaitu farmasi. Kami kalau sebagai bidang farmasi itu seketika orang macam selesai atau kerjanya di apoteker. Kerjanya itu ya mungkin meracik obat dan memberikan obat. Nah, seketika ada pasien yang datang, yang terlebih dahulu kita pertanyakan itu mengenai gejala penyakitnya. Gejala penyakitnya dari apa, dan penyakitnya mungkin macam malaria apa gitu toh. Atau tanya dia punya umur, supaya orang memberikan obatnya sesuai dengan umur dan juga penyakit yang ada dalam tubuh pasien. Itu orang bagian farmasi. Dan sebelum memberikan obat itu terlebih dahulunya mungkin orang harus kasih pencerahan mengenai waktu, mungkin mengenai waktu atau
obatnya mungkin minum sebelum makan atau makan sebelum minum gitu. Nah, dan itu seketika pasiennya datang untuk mungkin hanya membeli atau tapi seketika dia dalam rumah sakit yang orang dalam tangannya itu punya wajib itu atau memberikan obat atau memberikan memberikan obat. Itu harus wajib harus datang. Dan semua pesan untuk pejabat daerah, kita bupati, DPR terkait bagaimana pemerintah setempat harus memperhatikan jurusan-jurusan yang terpenting yang masyarakat betul-betul butuhkan di wilayah terpencil bahkan kota terkait kesehatan. Apakah pemerintah ada bantu biaya atau mereka ada sponsor? Nah, bagaimana sampaikan pesan ini lewat ini karena ini media untuk PJ, Bupati dan DPR tahu. Ya, mungkin dari saya pesan saya untuk pejabat, untuk pemerintah daerah, harus memperhatikan hal ini, lebih khususnya untuk kesehatan dan juga pendidikan. Itu sangat penting untuk masyarakat di daerah-daerah tertentu. Jadi pesan saya untuk bagi anak-anak mahasiswa yang mengambil jurusan perawat atau pendidikan, lebih khususnya untuk guru, itu harus pemerintah topan baik-baik karena itu mereka kembali untuk mendidik dan memperhatikan masyarakat yang di kampung-kampung tertentu, bukan mereka menjebak masyarakat tertentu itu. Jadi itu sangat penting untuk pejabat-pejabat harus memperhatikan itu untuk membantunya dalam beasiswa atau ya beasiswa untuk mahasiswa yang mengambil jurusan itu, jurusan perawat dan guru itu. Karena itu sangat penting mereka kembali ke daerahnya lagi. Ya mungkin itu saja waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Paman calon Menteri. Pesan lagi sama ke pemerintah daerah itu PJ Bupati dan Ketua DPR di Kabupaten Tambrau, bagaimana pemerintah harus perhatikan jurusan-jurusan penting, misalnya guru, ya lebih lagi bagian menteri, dokter, karena hal itu lebih penting. Bagaimana apakah pemerintah sedang membantu dalam upaya-upaya misalnya beasiswa, bantuan-bantuan sendiri terkait ini atau tidak? Pak Paman Akmuri. Oke. Ya mungkin pesan untuk pemerintah Kabupaten Tambrau bahwa pemerintah harus perhatikan namanya pendidikan di kesehatan dan juga guru dan ya mungkin pendidik lain juga harus perhatikan sama-sama. Tapi yang lebih penting itu guru dan ini kesehatan, karena kesehatan itu mau bicara tentang masyarakat sejahtera. Kalau di lapangannya masyarakat belum sejahtera, mau bilang apa? Karena masyarakat sejahtera itu seketika orang tidak sakit, hidupnya nyaman, sehat-sehat saja, itu baru sejahteranya dari situ. Nah, kalau bisa pemerintah bisa perhatikan anak-anak atau adik-adik yang mau daftar di dalam jurusan kesehatan maupun mungkin guru. Ya, karena itu kesehatan dan guru itu memang penting karena
guru itu kembali untuk mengajar anak-anak yang belum tahu belum tahu menghitung, belum tahu membaca. Mereka itu harus pemerintah perhatikan di situ supaya dong semangat dari situ, dong bisa mengajar anak-anak baik-baik, dong bisa pintar, dong bisa cerdas. Dari situ bisa kembali membangun Kabupaten Tambrauw. Kesehatan juga harus diperhatikan supaya seketika anak asli Tambrauw dong jadi menjadi seorang kesehatan, dong bisa kembali untuk merawat masyarakat Kabupaten Tambrauw. Hidupnya nyaman, sehat. Mungkin orang tua sakit tuh yang orang itu bisa rawat dengan baik, begitu. Kan anak-anak asli Tambrauw, perhatikan masyarakat lagi tuh, itu perhatikan yang penuh. Tidak mungkin orang perhatikan dengan setengah-setengah. Makanya orang ini dari mana sebenarnya? Orang dari kabupaten itu pasti perhatikan juga full di kabupaten kami punya, begitu. Jadi mungkin kesan saya mungkin sampai di situ, dan saya mau bilang bahwa Tambrauw itu singkatannya tanpamu aku rapuh. Pemerintah, jika tanpa kita maka pemerintah akan rapuh, begitu. Baik, terima kasih. Semoga ada paman dua calon ini punya motivasi niat yang lebih baik untuk bagaimana melayani